warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajiza, NPM 1901012028 dari kelas F jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Hubungan Tasawuf dengan Ilmu Lainnya. Yang pertama, hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Persoalan-persoalan kalam ini biasanya mengarah sampai pembicaraan yang mendalam dengan dasar-dasar argumentasi, baik rasional, akliyah maupun nakliyah. Argumentasi yang dimaksud adalah landasan pemahaman yang cenderung menggunakan metode berpikir filosofis, sedangkan argumentasi nakliyah argumentasi dengan memakai dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Kedua, hubungan tasawuf dengan ilmu jiwa. Sepintas, tampak tasawuf tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu jiwa. Namun, jika diperhatikan secara sesama, akan terlihat secara jelas hubungan atau kaitan antara keduanya. Sebab keduanya telah memberikan perhatian serius kepada aspek psikis. Nah, psikis adalah bagian terpenting dari kajian ilmu jiwa atau psikologi. Ilmu jiwa mengkaji tentang gejala kejiwaan manusia, misalnya tentang motivasi, ingatan, prestasi, bakat, minat, dan berbagai hal yang melingkupinya. Dengan demikian, hubungan ilmu tasawuf dan ilmu jiwa sangat mempengaruhi dan saling mendukung dalam pembicaraan jati diri manusia sebagai hamba Allah yang harus senantiasa menyadari dan merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba yang tidak hanya terbuat dari sesuatu yang hina, tetapi juga memahami akan potensi yang dimilikinya, baik potensi baik maupun potensi buruk. Yang ketiga, hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Dalam Islam terdapat dua hal yang fundamental, yaitu akidah dan syariat akidah. Akidah adalah kepercayaan yang timbul di hati manusia dan tidak terdapat dipaksakan kehadirannya. Sementara itu, syariat adalah hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di dalam soal ibadah. Yang pertama, pengertian ilmu fikih. Kata fikih secara bahasa memiliki dua makna. Makna pertama adalah al-fahmu al-mujadarat, yang artinya adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna kedua adalah al-fahmu al-dakik, yang artinya adalah mengerti dan memahami secara mendalam dan lebih luas. Yang kedua, bidang pembahasan ilmu fikih. Pembahasan fikih pada dasarnya dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Bidang muamalah di sini disebut juga bidang adat atau al-adat, yaitu aturan-aturan yang dimaksud untuk mengatur hubungan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai golongan atau dengan kata lain, aturan-aturan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan duniawi. Yang ketiga, hubungan ilmu fikih dengan tasawuf. Sebagaimana yang kita ketahui, pembahasan kitab-kitab fikih selalu dimulai dari toharoh atau tata cara bersuci, lalu berlanjut pada persoalan-persoalan berfikir lainnya. Hal ini sangat menegaskan bahwa ilmu tasawuf dan ilmu fikih adalah dua disiplin ilmu yang saling melengkapi. Setiap orang harus menempuh keduanya dengan catatan bahwa kebutuhan perseorangan terhadap kedua disiplinan ilmu sangat beragam sesuai dengan kadar kualitas ilmunya. Keterkaitan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Yang pertama, ilmu tasawuf mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih. Yang kedua, ilmu fikih merupakan jembatan yang harus dilalui oleh seorang yang ingin mendalami ajaran tasawuf. Yang ketiga, tasawuf dan fikih merupakan disiplin ilmu yang saling menyempurnakan.
Selanjutnya, hubungan tasawuf dengan filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah kata majmuk yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia dan filosofos. Philo berarti cinta, sedangkan sophia atau sophos berarti pengetahuan atau kebijakan. Jadi, filsafat secara sederhana berarti cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Filsafat mempunyai definisi dari para pemikir atau filosof. Yang pertama, menurut Plato, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles, berpendapat bahwa merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menyelidiki sebab dan asal sesuatu benda. Yang ketiga, menurut Al-Farabi, menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang ada dalam bertujuan melindungi hakikat yang sebenarnya. Yang keempat, menurut Immanuel Kant, mendefinisikan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya. Yang kelima, menurut Harun Nasution, menyatakan pendapatnya bahwa filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dan bebas atau tidak terkait tradisi agama atau dogma dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.